Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam, selamat bertemu kembali dan salam. Anugerah Tuhan Yesus senantiasa kita rasakan, terbukti di malam yang indah ini, kita dipertemukan kembali dalam pemahaman Alkitab GKJ Sabdo Mulyo, Rabu 10 Maret 2021. Walaupun hanya secara daring atau virtual, itulah kasih Tuhan yang mempertemukan kita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan memuji nama Tuhan, kita hening sejenak, kita siapkan hati agar Tuhan berkenan masuk dan menyertai kita. Waktu teduh dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita ungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat menebus manusia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita buka pemahaman Alkitab malam hari ini di dalam doa. Tuhan di dalam surga, Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus sumber kekuatan dan sumber hidup kami. Tak habis-habisnya kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah pada kami semua. Ampunilah dosa kami Tuhan, bila mana sampai saat ini kami belum hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, di malam yang indah ini, ada kerinduan di dalam hati kami untuk memuji dan memasyurkan nama-Mu. Kami rindu akan firman-Mu, firman yang senantiasa menjadi terang dan jalan bagi hidup kami. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman yang akan dengarkan malam hari ini, senantiasa menjadi kekuatan kami. Bersihkanlah hati kami,
bersihkanlah tangan kami agar kami layak merasakan firman Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah Bapak Pendeta Dhani Arianto yang malam hari ini akan mengantarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, mengurapi, agar apa yang disampaikan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu, atas kesehatan pemberian-Mu, atas kelimpahan berkat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh acara dari awal sampai akhir, pemahaman Alkitab malam hari ini di dalam tangan dan kasih-Mu. Ampunilah segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara-saudara yang terkasih, kami ingin menyapa dulu selamat malam kepada Bapak Pendeta Dhani Arianto STH. Selamat malam. Yang hari ini akan mengantarkan firman yang luar biasa. Selamat malam kepada Bapak Yosef yang senantiasa setia untuk mendampingi dan mengiringi di dalam pemahaman Alkitab di malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu dan sangat kejam ini, sering kita merasa khawatir dan merasakan kebingungan. Sebagai anak-anak Tuhan, satu hal yang harus kita lakukan adalah berserah. Jadilah rencana Tuhan sesuai apa yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan pujikan berserah kepada Tuhan Yesus, Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Hikmat duniaku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada
Bapak Pendeta Dani Arianto STH, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Endang Joko Susino dan juga Pak Yosep yang telah menemani kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pelayanan pemahaman Alkitab secara online. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan belajar akan firman Tuhan. Pada malam hari ini, firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya itu di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin di antara Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mendengar atau hafal lagu yang berjudul "Di Doa Ibuku", ya. Di sini kita akan sejenak untuk menyanyikan lagu tersebut sambil menghayati syair lagu ini. Mari Pak Yosep bisa membantu kita untuk menyanyikan lagu "Di Doa Ibuku". Dengan Ibu Endang nggih. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenal di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku. Sewaktu bertelut, kembali sayupku dengar
namaku disebut. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, syair pujian di doa ibuku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, doa ibu ada di sepanjang jalan kehidupan putra-putrinya. Hati seorang ibu penuh dengan kelembutan. Putra-putrinya boleh masuk ke dalam hati ibu kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Ketika putra-putri dalam suasana yang senang, batin ibu pun dipenuhi dengan sukacita, hati yang senang. Ibu turut di dalam kegembiraan putra-putrinya. Ya. Demikian pula sebaliknya saat putra-putrinya berada dalam situasi yang sulit, susah, penuh pergumulan, kelembutan hati ibu menjadi tempat yang nyaman bagi putra-putrinya, supaya jiwa menjadi tenang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu akan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah putra-putrinya. Maka di saat putra-putrinya mungkin sakit, ada dalam pergumulan, kesulitan, mungkin ibu ini akan berkata, seandainya ibu bisa mengambil, memikul sakitmu, penderitaanmu, pergumulanmu, biarlah ibu saja yang mengalaminya. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena ibulah yang menggendong putra-putrinya selama 9 bulan lebih di dalam kandungannya. Ibu yang merawat, memperjuangkan nasib putra-putrinya dengan penuh cinta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, batin yang seperti itu juga yang mungkin ada di dalam diri Bunda Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Dalam peristiwa salib, Ibu Maria turut menyertai dia. Sejak Yesus ditangkap, ya, diadili secara tidak adil, mengalami siksaan aniaya, bahkan sampai dipaku pada kayu salib, Bunda Maria selalu mengiring penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sebagai seorang ibu pastilah hatinya hancur, hatinya tersayat-sayat. Bisa jadi sayatan dalam batin semakin dalam ketika mungkin Bunda Maria mengingat perkataan malaikat sewaktu menjumpainya dan menyampaikan kabar bahwa anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Mungkin Bunda Maria bertanya dalam hati, jika Yesus itu adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa yang begitu kejam, yang begitu pilu melalui salib? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelembutan hati Maria juga menjadi keteguhan hatinya. Dalam suasana batin yang hancur, ia tetap berada di sekitar salib. Bunda Maria tidak sendiri. Ada pula perempuan-perempuan lain yang bersama dengan Maria. Mereka adalah istri Zebedius, yaitu adalah ibu dari
Yohanes dan Yakobus. Dan juga ada Maria Magdalena. Di sekitar salib juga ada Yohanes yang sering disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Mereka bersama berada di dekat salib Yesus. Pada kayu salib, Tuhan Yesus paham benar perasaan ibunya. Sehingga dari atas kayu salib, ia berucap, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu ia berkata kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Saudara yang terkasih, dua kalimat ini hendak menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi ibunya. Tuhan Yesus memperhatikan ibunya. Dalam kasih ia ingin mewujudkan persekutuan yang tak terpisahkan. Perkataan "inilah ibumu", perkataan Yesus yang ingin menegaskan pada dunia bahwa setiap orang yang mesti mengingat sosok ibu yang telah mengandung, merawat, menumbuhkan kehidupan. Anak mesti berbakti kepada orang tuanya. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah yang demikian Bapak Ibu. Mikul dhuwur mendem jeru. Inilah wujud bakti yang dilakukan melalui hidup yang bermartabat supaya anak bisa memuliakan orang tuanya. Nah, ini kita sebagai anak-anak mestinya perlu bertanya ya dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita sebagai anak-anak ini mewujudkan bakti, hormat kepada orang tua kita yang telah melahirkan, merawat, membimbing, mengasuh kita hingga sampai seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, inilah ibumu. Perkataan dari Yesus yang merupakan pesan kepada murid yang dikasihinya supaya menjadikan Maria sebagai seorang ibu. Mengapa? Nah, inilah Tuhan Yesus seolah menitipkan Maria kepada Yohanes supaya ikut menjaga, merawat ibunya dengan penuh cinta. Mengapa Yohanes? Mungkin pada waktu itu Yohanes usianya terbilang masih sangat muda atau yang paling muda di antara murid yang lain. Dan secara materi, Yohanes ini lebih daripada cukup sehingga sangat dimungkinkan untuk bisa merawat Ibu Maria. Demikian pula Yohanes adalah seorang murid yang setia dan tanggung jawab. Di saat para murid yang lain tercerai-berai, melarikan diri entah kemana, disinilah Yohanes menunjukkan kasih, kesetiaannya kepada Tuhan Yesus sampai pada kayu salib. Yohanes sangat merasakan kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Demikian pula hati seorang ibu adalah hati yang penuh kelembutan. Bakti anak pada ibu sebagai wujud syukur kepada Allah, Sang Bapa yang telah menghadirkan kehidupan melalui seorang ibu. Hati yang diberikan ibu kepada putra-putrinya adalah juga cerminan cinta kasih dari Bapa. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan relasi yang indah dalam bulan keluarga. Selamat memasuki minggu masa-masa Prapaskah ini. Kiranya keluarga kita masing-masing senantiasa menjalin cinta kasih
Sehingga kita semua hidup dalam kerukunan, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Disinilah nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kita menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan, di dalam saat doa ini kami pun berdoa untuk setiap keluarga yang pada saat ini mengikuti pemahaman Alkitab secara online. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga. Berikanlah damai sejahtera, sukacita kerukunan, komunikasi relasi yang terjalin dengan sangat baik di antara orang tua dengan anak dan seluruh anggota keluarga yang ada dalam rumah itu. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bila mana ada jemaat Tuhan yang sakit, dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan pulihkan. Kiranya Tuhan menjamah dan berikan kesembuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pekerjaan, Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan kelimpahan rezeki. Sehingga semua berkat Tuhan ini diterima dengan sukacita dan ucapan syukur. Tuhanlah Bapa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah dimampukan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan. Program vaksinasi nasional ini Tuhan berkati, diberikan kelancaran dan kesuksesan. Biarlah kami sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, kami boleh tetap menjaga diri di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Ampunilah kami akan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat pada saat ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Endang Joko Susino. Monggo. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Pendeta Dani Arianto yang sudah berkenan menghantarkan firman Tuhan yang luar biasa di malam hari ini. Ada benang merah saudara-saudara yang patut kita perhatikan. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Mari kita jaga, mari kita rawat orang tua, suami, istri, anak, dan saudara-saudara sesama kita dengan penuh kasih. Sebagaimana yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menutup pemahaman Alkitab malam hari ini, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 383 bait yang pertama. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus
saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup pemahaman Alkitab malam hari ini di dalam doa. Tuhan di dalam surga, indahnya malam hari ini Tuhan, seindah kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan perkenankan kami boleh mendengarkan dan meresapkan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur di mana boleh menyelesaikan pemahaman Alkitab malam hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Di tengah-tengah situasi dunia yang seperti saat ini Tuhan, kami sering khawatir. Kami menyerahkan Tuhan seluruh warga GKJ Sabdo Mulyo di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan saat ini. Di dalam mereka merasakan kegalauan dengan situasi dunia saat ini. Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan menguatkan keimanan mereka. Agar apapun yang terjadi, apapun kesulitan yang dihadapi, warga jemaat GKJ Sabdo Mulyo tetap teguh imannya, tetap setia kepada Tuhan sampai kapanpun. Berkati setiap keluarga GKJ Sabdo Mulyo, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang prima, memberikan berkat yang melimpah, memberikan pekerjaan yang lancar. Berkati putra-putri mereka di dalam menjalani pendidikan, biarlah Tuhan senantiasa campur tangan. Tuhan di dalam surga, kami menyadari di dalam bersimpuh di hadirat-Mu, banyak sekali kekurangan dan dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Doa yang sangat jauh dari sempurna ini, hanya kami mohonkan beralaskan satu nama yang makasih. Satu nama di dalamnya kami beroleh keselamatan. Tuhan Yesus Kristus yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, usai sudah pemahaman Alkitab malam hari ini, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dhani Arianto dan juga Bapak Yosef. Terima kasih untuk semua warga jemaat GKJ Sabdo Mulyo yang sudah bersama kami dalam pemahaman Alkitab secara virtual. Kita tetap percaya kepada Tuhan, perteguh keimanan kita, jangan lupa menjaga protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati.